Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan, adapun judul kami adalah pengaruh metode pembelajaran secara daring dalam meningkatkan prestasi dan motivasi siswa di sekolah. Nama anggota kelompok kami adalah yang pertama Branata Mariska, yang kedua Erik Febrianto, yang ketiga Rimpi, yang keempat Victo Juniadi, yang kelima Naufal Dwi Pansa Anugrah. Yang pertama adalah latar belakang. Metode pembelajaran secara daring atau online mampu meningkatkan prestasi dan motivasi bagi siswa yang mampu menerapkan setiap kegiatan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses belajar. Belajar adalah cara yang dapat memperbaiki kehidupan seseorang. Dengan belajar, seseorang dapat memperoleh ilmu sebanyak mungkin yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu demi hidup yang lebih baik lagi. Belajar dapat dilakukan dimanapun dan dengan cara apapun. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prestasi bagi siswa yang dapat meningkatkan karakteristik dan pribadi siswa tersebut dalam menempuh pendidikan di sekolah. Yang kedua, bagaimana bentuk tindakan dalam motivasi siswa agar mampu meningkatkan prestasi belajar guna untuk masa depan mereka. Yang ketiga, apa dampak dari motivasi serta prestasi baik secara akademik maupun non-akademik bagi siswa. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan adalah metode destruktif kuantitatif, di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan survei secara langsung ke beberapa sekolah dan melakukan wawancara secara langsung kepada tenaga pendidikan dan siswa yang mengalami peningkatan prestasi di sekolah tersebut dan melakukan berbagai sumber di perpustakaan agar bisa mengembangkan belajar di sekolah maupun di luar. Yang misalnya metode survei mengembangkan berbagai data yang dilakukan cara mensurvei, mencari setiap di sekolah yang lainnya atau di kecamatan. Yang kedua, metode wawancara. Misalnya, metode ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan atau di kota yang lainnya. Yang ketiga, metode pustaka. Metode ini digunakan berbagai sumber yang ada di desa atau di kecamatan yang lainnya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Erik Febrianto. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erik Febrianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari Branata Mariska, yaitu landasan teori. Menurut Sanjaya 2015, prestasi dan motivasi bagi siswa sangat diperlukan bagi siswa dalam menempuh pendidikan di sekolah, baik secara internal maupun eksternal. Motivasi dan prestasi mampu meningkatkan pribadi dan karakteristik bagi siswa tersebut. Pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat mendukung dan mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa secara internal. Selanjutnya yaitu pembahasan prestasi siswa, penjelasan prestasi siswa. Bagaimana pengertian hasil belajar siswa? Prestasi belajar siswa tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang anak, belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidak seorang anak dalam pendidikan tergantung dalam proses belajar yang dialami oleh anak tersebut. Gagne menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu 1. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual merupakan bagaimana seorang individu menjalankan kegiatan mental serta berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu nomor 2, strategi kognitif. Menurut Gagne,
Strategi kognitif didefinisikan sebagai kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Yang ketiga itu informasi verbal. Informasi verbal adalah pesan atau informasi dalam bentuk kata-kata yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu sikap. Menurut Demiati, sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Kotler, sikap adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Victor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Yuniadi. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Erik tadi, yaitu 5 keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Ada juga memiliki faktor-faktor yang sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 1. Faktor internal. Faktor yang sudah ada pada diri siswa itu sendiri merupakan faktor internal. Jenis faktor internal yang bisa dipengaruhi prestasi siswa tersebut. Dua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Beberapa faktor eksternal yang dimaksud antara lain: A. Faktor yang terkait pengaturan pembelajaran di sekolah, kurikulum yang digunakan oleh sekolah, metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah, kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, fasilitas dan sarana belajar mengajar, sistem pengelompokan siswa, faktor yang terkait masalah sosial di sekolah, sistem sosial yang berlaku di lingkungan sekolah, interaksi yang terjalin antara guru dan staf siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan di atas. C. Faktor yang sifatnya situasional, kondisi politik dan perekonomian dalam negeri, keadaan dan kondisi iklim maupun tempat. 2. Kegiatan peristiwa siswa. A. Prestasi siswa akademik dan non-akademik. Kegiatan siswa akademik sangat berbeda kegiatan akademik seperti berprestasi dalam pelajaran selalu mendapatkan peringkat 1 per semester, sedangkan kegiatan non-akademik seperti menjuarai sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. B. Kegiatan yang dilakukan di sekolah. 1. Pengertian kegiatan siswa di sekolah. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses pembelajaran, seperti belajar giat, mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan antar sekolah, mengikuti upacara hari Senin dan hikmat. 2. Kegiatan di sekolah yang sesuai pendidikan yang bermanfaat, yaitu membantu teman, mengikuti kegiatan di sekolah, misalnya bola voli, basket, dan ada juga gotong royong, misalnya kemah, kebersihan, dan lain sebagainya, yaitu disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Nopal Paro, yaitu bagian B, motivasi siswa. Motivasi diambil dari bahasa Latin movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan materi. Jenis-jenisnya ada 2, yaitu
Yang pertama bagian intrinsik dari dalam diri sendiri, yang kedua dari ekstrinsik yaitu faktor eksternal dari luar untuk memotivasi diri sendiri untuk belajar. Dampak presentasi dan motivasi siswa. Dampak presentasi ini berkembang teknologi informasi. Edukasi telah berkembang sangat pesat sehingga mendorong perkembangan berbagai lembaga pendidikan yang memanfaatkan pembelajaran online untuk meningkatkan aktivitas dan fleksibilitas belajar siswa. Menjaga motivasi belajar siswa merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan di era di mana hiburan dan teknologi berkembang sangat pesat. Kemudian, dalam mengakses internet yang penuh dengan hiburan dan membuat mahasiswa sering lupa, bahkan malas untuk pergi kuliah. Berikut adalah alasan mengapa e-learning dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama, dampak positif bagi siswa dan guru, yaitu guru dapat kreativitas dan memberi berinovasi dan memberikan materi belajar sehingga menjadi menarik mungkin. Dampak negatifnya, siswa seringkali melalaikan tugas sekolah dan tidak langsung diawasi oleh guru atau pembimbing. Kesimpulannya yaitu pada pelajaran online beserta pendidik dapat menjadi kurang aktif dan menyampaikan aspirasi dalam pemikirannya sehingga dapat mengakibatkan pelajaran yang menjenuhkan. Untuk sarannya, sebagian lanjut penelitian ini dikaji lebih mendalam lagi hubungan motivasi internal dan eksternal terhadap presentasi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada sekurang lebih atau kata-kata yang menyinggung kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.